Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan saya Anggi Perdana, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bintan dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dokumentasi hasil aksi nyata diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Kegiatan diseminasi ini telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 di ruang majelis SMA Negeri 1 Bintan Pesisir dari pukul setengah 2 sampai setengah 4 waktu setempat. Kebetulan di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir terdapat 3 calon guru penggerak yang sama-sama satu angkatan, maka diseminasinya dilaksanakan dengan melakukan kolaborasi. Kami bertiga membagi tugas untuk menyampaikan materi budaya positif yang dimana setiap calon guru penggerak mendapatkan 2 materi pembahasan dengan durasi penyampaian 30-40 menit. Pak Nurjaman sebagai narasumber pertama bertugas untuk menyampaikan materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian berikutnya teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Dilanjut pemateri berikutnya saya sendiri Anggi Perdana yang bertugas untuk menyampaikan materi tentang keyakinan kelas, dilengkapi juga dengan praktik membuat keyakinan kelas dan mengajak semua guru untuk membuat keyakinan majelis. Kemudian kedua, materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terakhir, Pak Erik Lukito menyampaikan materi tentang 5 posisi kontrol, ditampilkan juga contoh-contohnya. Kemudian materi berikutnya tentang restitusi dan penerapannya ditambahkan dengan praktik restitusi yang sudah dilakukan oleh saya sendiri. Diseminasi ini dibuka langsung oleh kepala sekolah dan dihadiri oleh semua guru dan tenaga tata usaha. Pelaksanaan diseminasi sebenarnya berlangsung selama 2 jam. Namun dikarenakan adanya kendala teknis, terputusnya jaringan internet karena PLTS yang tiba-tiba mati, sehingga harus beralih menggunakan genset menyebabkan tidak tersimpannya hasil rekaman saat live. Maka kami hanya bisa mengumpulkan hasil dokumentasi sebagaimana dalam tayangan video ini. Yuk langsung saja kita simak dokumentasi aksi nyata budaya positif yang telah saya diseminasikan di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir bersama 2 rekan calon guru penggerak lainnya yaitu Pak Nurjaman dan Pak Erik sebagaimana pada tayangan berikut. Jadi memang setiap tahun Bapak Guru akan melaksanakan program seperti ini sebagai sekolah penggerak. Karena itu ini salah satu program yang harus dilalui, yang harus dilaksanakan di dalam sekolah penggerak. Apa yang akan dilaksanakan pada siang hari ini adalah mengenai berbagi praktik baik penerapan budaya positif untuk guru penggerak. Amin. Salah satu upaya dalam meningkatkan rapor pendidikan juga Pak, karena di dalamnya ada karakter. Ini salah satu cara kita untuk bagaimana mengembangkan kompetensi karakter yang kemarin sempat di rapor pendidikan kita itu merah. Kemudian guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan mobilitas sisi sekolah yang berpihak pada murid dan meneruskan nilai-nilai kebajikan universal. Pertanyaannya ini, pertanyaan ini hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju? Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Tangan kanan yang setuju, tangan kiri tidak setuju. Yang ketiga, membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku akan menjadi lebih baik. Setuju tangan kiri, tidak setuju. Setuju tangan kanan, tidak setuju kan? Oke. Selanjutnya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak.
Oke. Setuju? Khususkan Pak Taufik? Ya, sip. Oke, ini kenapa ada yang bisa menyampaikan alasannya? Baik, terima kasih. Saya mencoba menjawab dari sisi saya. Menurut saya pemberian hukuman yang positif itu memang dapat meningkatkan disiplin anak karena seperti manusia pada umumnya suka dipuji dan suka diberi hadiah. Jadi kalau kita sering memuji, mereka akan secara tidak langsung merasa sangat bahagia dan meminta dipuji kembali, akhirnya terus-menerus melakukan hal tersebut. Itu salah satu teori behavior Skinner. Jadi memang ada hal seperti itu. Kalau diberi hukuman yang tidak menyenangkan, itu akan menimbulkan rasa takut. Dia mungkin disiplin tetapi lebih dominan rasa takut. Tapi kalau yang menyenangkan, dia disiplin karena rasanya senang gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Susan. Nanti kita cek ya apakah benar berdasarkan teori ini, apakah kita memakai teori Skinner atau sebenarnya yang kita lihat. Dengan rayuan, dengan paksaan, dengan memuju, menghading, menyuap boleh gitu ya. Yang penting Bu Asia harus dapat apa yang ada di tangan itu. Silakan. Ya, silakan. 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 Iya, kalau itu kan tahu. Silakan. Mau menyuap boleh. Ayo, mau rayu. Ayo. Nggak bisa kasih selembar warna Gimana caranya? Mau paksa, mau nyuap, mau dikasih hadiah, mau dikasih iming-iming, terserah. Kalau pegang aja. 5.000. Iya, itu terserah mau mas. Itu terserah Mas ya. Itu strategi Mas ya. Nggak bisa. Warna biru keluar ya. Bisa nggak Mas ya? Dompetnya mana dompet? Pakai trik apa nih? Oke, cukup Mas ya menyerah. Menyerah, boleh duduk kembali. Pak. Oh iya. Boleh duduk kembali Bu ini. Boleh duduk kembali. Aku jadi rahasia Bu ini ada ya. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan dulu dong untuk Bu ini dan Mas ya. Ya, oke. Jadi di situ mengindikasikan bahwa ada ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi sebenarnya tadi kira-kira Bapak Ibu, kalau misalkan guru ini mau ngasih, dikasih apa enggak? Tergantung siapa, tergantung kelas ya, tergantung guru ini. Tergantung siapa, tergantung kelas ya atau guru ini? Wah, tergantung kelas ya. Kalau guru ini nggak mau? Ya, itulah tadi dengan berbagai cara. Iya, kalau tetap nggak mau? Kalau dipaksa kira-kira guru ini sakit hati nggak? Tapi kan itu berharga, Pak. Berharga itu. Iya, tetap dapat lah. Itu nggak dapat begitu. Lama. Lama. Kalau dari sudut pandang saya, yang namanya sesuatu yang berharga itu kan harus kita pertahankan. Tidak semudah itu kita memberikan orang lain. Itu dari sudut pandang saya. Nah, mungkin bisa kita memberikannya kepada orang lain, tapi kita harus melihat situasi dan kondisinya dulu. Sepenting apa orang itu butuh barang berharga dari kita. Nah, dari situ baru itu bisa jadi pertimbangan kita mau memberikan apa tidak. Itu dari sudut pandang saya. Jadi pertimbangannya dari guru ini ya. Iya, karena itu milik saya. Siap. Oke, jadi di sini Bapak Ibu ada perubahan paradigma. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bu Susan, teori Skinner itu adalah teori respon, stimulus dan respon. Artinya apa? Jadi kalau yang tadi itu tergantung stimulusnya, baru responnya seperti apa.
Nah, di teori yang akan kita pelajari ini, bukan itu yang kita akan pelajari, kita akan mengubah paradigma itu. Kenapa? Karena sebenarnya guru tidak bisa mengontrol murid. Contohnya, peraturan kelas akan muncul keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas yang kita yakini bersama antara guru dan juga siswa, kalau kita lihat lagi ke tabel ini, antara peraturan dan nilai keyakinan kelas itu perbedaannya nampak Bapak Ibu. Dari kalimatnya saja, kalau peraturan biasanya diawali dengan atau seringkali kebanyakan ada kata dilarang, tidak boleh, jangan, stop. Tapi kalau untuk membuat keyakinan kelas, itu kalimat yang negatif harus bisa kita ubah menggunakan kalimat yang positif. Jangan lagi itu ada kata tidak boleh, dilarang, ya. Tapi cari kalimat yang lain. Nah, sekarang kita akan sama-sama membuat keyakinan kelas. Untuk apa? Untuk menerapkan pembiasaan positif. Untuk membudayakan hal-hal yang positif. Di mana? Di sekolah kita. Namun, sebelum budaya positif itu kita terapkan di lingkungan sekolah kita terapkan dulu di lingkungan apa, Men? Di lingkungan kecil dulu, yang ada di sekolah itu di lingkungan kelas. Jadi Bapak mengajak kalian untuk sama-sama membuat keyakinan kelas. Lalu bedanya apa sih dengan peraturan, Pak? Kan udah ada peraturan, Pak. Kenapa harus bikin keyakinan kelas? Apa ya yang membedakan peraturan? Kalau peraturan itu biasanya kalimatnya atau katanya seringkali kalian mendengar adanya tidak boleh apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh masuk kelas terlambat, tidak boleh mengeluarkan baju, dilarang, jangan, dan lain sebagainya. Nah, untuk keyakinan kelas, kata atau kalimat-kalimat yang negatif kita ubah menggunakan makna atau kalimat atau dengan kata positif. Kalau di peraturan misalkan, tidak boleh masuk kelas, tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, kalau dari keyakinan kelasnya apa? Kalau dibuatkan keyakinan kelas dari peraturan itu. Datang tepat waktu, ada lagi. Kalau disiplin itu apanya? Disiplin itu nilai kebajikannya, nilai universalnya yang ada di dalam keyakinan tadi. Ya, keyakinan kelas tadi sudah dibuat misalkan. Nah, di dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan, ada nilai-nilai universalnya. Nah, salah satunya tadi kalau peraturannya tidak boleh terlambat, keyakinan kelasnya tadi ayo masuk tepat waktu gitu kan. Nilainya apa? Nilainya disiplin. Nah, jadi kalian tahu ya perbedaannya dari kalimatnya saja. Tahu kan? Dan biasanya kalau peraturan ini normatif, dia ada semacam kayak paksaan dan di situ diberikan sanksi. Kalau keyakinan kelas, siswa ini melakukan kesalahan kemudian tidak diberikan sanksi tapi diberikan pemahaman. Sekarang Bapak minta kita sama-sama ya, Bapak mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Banyak sekali keyakinan kelas yang harus kita yakini bersama di kelas ini. Yang sudah boleh langsung ditempelkan di papan tulis.
dari keyakinan kelas ini, ya, ini kan masih ngacak nih, masih banyak nih keyakinan kelas. Kita nanti kelompokkan sesuai dengan apanya? Kira-kira tadi di dalam keyakinan kelas itu ada nilai kebajikan, ada nilai universalnya. Nah, yang sama, keyakinan kelas yang memiliki nilai kebajikan yang sama, kita kumpulkan jadi satu. Sehingga nanti kalau sudah dikelompokkan, kita tahu nih, oh iya, dari keyakinan kelas ini ada berapa nilai universal di kelas ini yang harus kita sama-sama yakini bersama dan terapkan. Kekeluargaan boleh kan untuk mempererat ya kekeluargaan Bapak Ibu guru di sini. Kekeluargaan pengajar yang harus memiliki sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Berarti ini saling menghormati apa saling menghargai bukan dulu? Ya, dua-duanya. Dua-duanya, oke. Saling menghormati dan saling menghargai. Nilai kebajikan dari kebajikannya saling menghormati dan menghargai. Misalkan ini di dalam satu kelas sudah ada 5 keyakinan kelas ini. Anggaplah ini kelas. Nah, dibagi kelompok, ya, siswa itu dibagi kelompok menjadi 5 kelompok, di mana satu kelompok ditugaskan ke siswa untuk membuat tabel T dan tabel G, ya, tampak dan tidak tampaknya. Misal kelompok 1 nilainya menghormati dan menghargai. 2, kelompok 1 itu tabel T-nya. Nah, sekarang kita sudah memiliki keyakinan kelas di majelis. Harapannya Bapak Ibu yang ada di majelis bisa menerapkan keyakinan majelisnya. Ya, sepakat nggak nih Bapak Ibu? Karena ini merupakan kesepakatan kelas, tentu butuh kesepakatan bersama. Kalau tadi kita sudah sama-sama membuat keyakinan majelis, yang harapannya nanti Bapak Ibu juga bisa menerapkan. Yang tadi belum ada kesepakatan banget. Sepakat nggak kira-kira keyakinan itu kita yakini bersama? Keyakinannya coba jadi Bapak. Dibaca lagi? Ya, Boleh. keyakinannya itu ya yang tadi Oke. dikerucutkan keteladanan. Jadi Bapak Ibu keteladanan, disiplin, saling menghormati, saling menghargai, kekeluargaan dan bertanggung jawab. Ada 6 keyakinan di majelis ini. Gimana Bapak Ibu kira-kira bisa sepakat nggak nih? Boleh lah. Kita coba ya. Sesuatu hal yang baik Ya. harus mau kita coba ya Bapak Ibu. Kita coba untuk kepentingan bersama. Ya. Sepakat ya? Sepakat nggak Bapak Ibu? Aduh, cuma ada berapa? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya, oke Pak, sepakat katanya Pak, ya. Jadi majelis kita ini sudah memiliki 6 keyakinan kelas. Oh ya, jadi
keyakinan kelas itu ya harus kita jalankan bersama karena sudah kita sepakati bersama. Nah, kita masuk ke slide terakhir, kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu juga di sekolah sering melihat ada atau banyak anak-anak yang melanggar peraturan, ya, anak-anak yang mungkin menurut Bapak Ibu ini bisa dibilang, anak-anak ini susah diatur nih, anak-anak ini nakal. Kenapa sih kira-kira anak-anak itu seperti itu? Kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan teori dari William Glasser terkait dengan kebutuhan dasar, anak-anak melakukan sesuatu yang melanggar peraturan atau sesuatu yang tidak baik itu biasanya karena mereka kurang terpenuhinya kebutuhan dasarnya. Ya, kurang terpenuhinya kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar apa yang harus terpenuhi oleh anak didik kita? Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kebutuhan bertahan hidup itu terkait dengan kesehatan, ya, kondisi rumah, kondisi keluarga, bahkan biologisnya, ya, dan bisa nggak anak-anak itu merasa aman di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelasnya. Kemudian ada kasih sayang, makanya kalau misalnya ada anak-anak ini caper nih, nggak apa-apa, kita berikan perhatian, jangan kemudian baper kali, enggak, kita berikan jangan seperti itu. Justru mereka membutuhkan kita berikan kasih sayang, tapi kasih sayangnya kasih sayang kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, ya, bukan kasih sayang sebagai gitu kan. Kemudian ada kesenangan, mampu nggak kita memberikan kesenangan kepada mereka, mampu nggak kita memunculkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa-siswi kita. Ada kebebasan, kita berikan kebebasan dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita memberikan kebebasan kepada mereka, ya, kita memberikan apa yang mereka inginkan dengan proses pembelajaran berdiferensiasi itu. Dan kemudian yang terakhir, kebutuhan dasar yang harus terpenuhi oleh anak didik kita, oleh manusia, yaitu terkait dengan kebutuhan penguasaan, di mana mereka membutuhkan pengakuan terhadap kompetensinya, keterampilannya, membutuhkan wadah. Biasanya mereka ini anak-anak yang membutuhkan kebutuhan penguasaan ini ingin selalu tampil menjadi pemimpin, menjadi yang terbaik, ya, tampil menonjol dan diperhatikan. Nah, itu kita berikan kebutuhan kepada yang membutuhkan. Karena anak didik kita walaupun memiliki kebutuhan dasar manusia, tapi antara satu dengan yang lainnya memiliki kebutuhan yang berbeda. Maka kita harus pandai-pandai memperhatikan siswa-siswi kita supaya mereka terpenuhi kebutuhannya. Dengan terpenuhi kebutuhannya, maka siswa-siswi kita akan mampu belajar dengan nyaman dan mereka akan mampu mengeluarkan potensinya masing-masing. Mungkin itu saja, ya Bapak Ibu, materi dari saya, karena waktu jualah yang membatasi kita dan topik kepanasan pada hujan. Nah, sekarang boleh dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, Pak Erik, ya. Sekali lagi saya berterima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang,
keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Pada posisi penghukum ini biasanya ada perkataan menghardik kepada murid. Tadi ya, Naren, kamu lagi terlambat lagi. Terus yang kedua, pada posisi penghukum ini ada unsur hukuman verbal atau hukuman fisik. Tadi si Naren disuruh keliling lapangan basket selama 2 kali putaran karena dia menjawab terus, akhirnya dikasih sanksi lebih berat untuk keliling lapangan basket selama 5 putaran. Nah, impactnya pada murid yang pertama itu pasti murid menjadi pendendam. Nah, yang kedua, pada guru yang memberi hukuman, dari sisi murid itu akan timbul rasa benci kepada kepada guru yang telah memberikan hukuman. Itu impact dari posisi penghukum. Yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, pada posisi pembuat bersalah ini biasanya si pembuat bersalah itu akan bersuara lembut, tetapi kata-katanya menyalahkan kepada murid atau kepada si pelaku yang terlambat tadi. Naren udah beberapa kali kamu senang ya kalau ibu ditegur terus sama kepala sekolah gitu kan tadi. Yang kedua, guru akan menyatakan hal-hal pada murid untuk membuat murid merasa bersalah. Kamu senang ya kalau ibu cantungan ditegur terus sama kepala sekolah gitu. Jadi impactnya murid itu akan merasa bersalah. Yang kedua, murid akan merasa rendah dan bisa jadi murid tersebut menarik diri dari lingkungan sekitarnya karena dipersalahkan seperti itu. Posisi yang ketiga, posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Baik ya, pada posisi teman ini kata-katanya itu cenderung ramah dan diselingi nada-nada bercanda atau bergurau. Ya. Nah, murid akan merasa akrab dengan gurunya. Tadi kan ibu itu bilang, kok kamu terlambat sih Naren, padahal kamu kan pelari kencang gitu. Ada pujian ya. Nah, impactnya itu murid akan bergantung pada satu orang. Bisa saja kalau murid itu nggak sama ibu yang tadi, dia bisa melakukan kesalahan yang mengulang. Terus yang kedua, murid menjadi tidak mandiri. Lain waktu murid bisa jadi berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Bisa saja si Naren hanya berperilaku baik ketika ada si ibu tadi, ibu yang. Lanjut, yang keempat ada posisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, pada posisi pemantau ini biasanya si pemantau akan menggunakan suara datar, tidak emosional dan cenderung tidak bercanda ya. Yang kedua bisa menciptakan identitas diri yang positif seperti tadi. Jam berapa ini gitu. Kamu tahu apa yang kamu lakukan seperti itu kan? Terus yang ketiga, guru biasanya akan mengarahkan murid pada aturan atau konsekuensi. Kamu tahu kan aturan kalau kita terlambat itu? Tahu Bu, saya tinggal di kelas selama 20 menit pas jam istirahat seperti itu. Nah, tapi ini impactnya atau konsekuensinya murid ini akan menghitung antara konsekuensi atau hadiah tanpa sepenuhnya dia memahami nilai-nilai atau memahami sepenuhnya nilai-nilai keyakinan yang telah disepakati. Terus yang kedua, murid tidak sepenuhnya mandiri. Lanjut ke posisi kelima, ada posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, di posisi manajer ini Ibu, Bapak Ibu ya, di Ibu gurunya tadi suaranya itu netral ya, tidak emosi, tidak pula terlalu ramah, dan tidak nada tinggi. Identitas yang dibentuk ini sudah berhasil membuka dengan tulus pertanyaan-pertanyaan bermakna bagi murid agar membuka pikiran murid. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar Naren? Terus guru juga membimbing murid untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah, mencari solusi bagi murid itu sendiri. Menyetel alarm. Terus kalau kamu lupa menyetel alarm, ada nggak orang rumah kamu yang bisa mengingatkan? Ada, ibu saya dengan Kak Emma. Lalu murid akan menjadi mandiri dan confident untuk menyelesaikan masalah. Tadi Ibu itu menanyakan, kapan kamu memulai? Tadi Naren dijawab, iya, setelah jam istirahat langsung saya setel alarm agar saya tidak kelupaan lagi. Jadi itu ya posisi manajer. Jadi pada posisi manajer ini murid bisa belajar dari kesalahan dan mencari solusi atas apa yang dilakukan murid itu agar tidak mengulangi lagi kesalahan yang telah diperbuat. Itu posisi manajer. Nah, menurut teorinya Dr. William Glasser, posisi ini yang disarankan untuk kita ya sebagai guru. Terus kita akan belajar materi tentang segitiga restitusi. Gila, tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis berantem ya sama Tiara. Iya Pak, habis kesel sih. Kenapa kamu kesel? Habisnya Tiara terus-terusan menyontek kerja rumah, bukan cuma PR Pak. Semua tugas yang Bapak berikan tuh Tiara nyontek sama saya. Oh, wajarlah kamu kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga akan melakukan hal yang sama dengan kamu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Tiara? Saya marah dan memaki Tiara Pak, sampai saya ngebentak meja. Pasti kamu punya alasan. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Iyalah Pak, saya kan sudah susah payah menyelesaikan pekerjaan rumah, terus tiba-tiba dicontek sama Tiara. Emang dia nggak bisa berusaha sendiri? Ya wajarlah kalau kamu marah. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Iyalah Pak, saya sudah susah payah menyelesaikan pekerjaan rumah, terus tiba-tiba dicontek sama Tiara. Emang dia nggak bisa berusaha sendiri? Ya wajarlah karena kamu marah, karena semua pekerjaan kamu dicontek sama Tiara. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak sampai berbuat lebih jauh seperti memukul Tiara. Sekarang kamu pikirkan, tindakan kamu yang marah sampai menggebrak meja itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Pak. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Pak. Kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Harus lebih bersabar lagi Pak. Jika kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Jika nanti ada teman yang menyontek lagi sama saya, maka saya akan melaporkan kepada guru yang bertugas. Ya, tepat sekali tindakan kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahapan ya. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas,
itu didasari pada prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Dan yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Contohnya tadi si Susila, ya Susila itu marah sama kawannya ya karena pekerjaannya dicontek sama kawannya, lalu dia ya membentak-bentak si kawannya itu. Nah, kita jangan menyalahkan, tapi kita menanyakan, kamu melakukan ini pasti punya alasan. Yang kedua, validasi tindakan. Jadi validasi tindakan ini berdasarkan prinsip-prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan menggeser pemikiran stimulus respon menjadi respon positif. Dan yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang keempat, pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi. Yang ketiga, menyampaikan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Tadi saya bertanya keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Dia menjawab saling menghargai. Terus saya menanyakan kalau kejadian ini terulang, gimana solusinya? Dia punya solusi melaporkan ke guru piket atau ke guru yang sedang bertugas di kelasnya, seperti itu. Terus ini bisa dengan identitas ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya, berbuat salah itu manusiawi. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu akan bersikap baik terhadap diri kamu sendiri? Yang kedua, validasi tindakan atau kebutuhan. Ini membantu siswa mengenali basic dasar kebutuhannya yang ingin dipenuhi setelah melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu memenuhi basic needs, itu kekuatan, kebebasan, kasih sayang, kesenangan atau bertahan, bertahan. Jadi guru bisa berkata, kamu bisa melakukan hal lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Tadi saya bertanya, untuk kamu cuma marah-marah sama Tiara, tidak sampai memukul. Apa yang penting bagi kamu bisa tanyakan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok lagi? Yang selanjutnya, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia, berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal atau kebajikan yang telah disepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Itu keyakinan kelas. Nah, ketika kita menemukan sebuah kasus pelanggaran terhadap anak murid, kita bisa mengintervensi atau bercampur tangan ya, dengan kata-kata, apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi?
Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah perilaku saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Kapan kamu siap untuk memulai? Apa kamu yang lakukan saat ini? Peraturan apa dan sebagainya? Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi, yang pertama, perilaku salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Dan yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan dan akan mulai diperlakukan usaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Mungkin refleksi ini kita lakukan di Padlet saja ya Bapak Ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu mengenai budaya positif. Tadi Bapak Ibu yang kita belajar mengenai banyak hal, dari mulai bagaimana hukuman, penghargaan, dan restitusi. Terus kemudian tadi ada keyakinan kelas, terus kemudian tadi ada 5 posisi kontrol. Tadi mungkin perlu saya tegaskan, dari 5 posisi kontrol itu, 5 kontrol itu 2 kontrol pertama Bapak Ibu tinggalkan, yaitu yang penghukum dan pembuat rasa bersalah, karena itu kontrolnya negatif. Tapi kalau yang kontrol teman dan satu lagi pemantau dan yang manajer, itu Bapak Ibu silakan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Apakah ketika teman menjadi pemantau itu saling beriringan, gitu. Tapi yang disarankan banget itu posisi manajer, seperti itu. Sedangkan posisi teman dan pemantau itu boleh bergantian. Sedangkan yang tadi restitusi Bapak Ibu, sebenarnya ada lagi video dari saya dan dari Pak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anggi Perdana, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bintan dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dokumentasi dari penerapan demonstrasi kontekstual modul 1.4 terkait dengan praktik restitusi di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Ada 3 langkah atau tahapan yang harus diperhatikan dalam memberikan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam kasus pertama, saya mencoba menangani salah satu siswa yang telah melanggar keyakinan kelas, di mana siswa tersebut memakai jilbab dengan warna yang berbeda. Seharusnya dalam keyakinan yang sudah disepakati bersama di dalam kelas, diyakini bahwa seluruh siswa harus memakai atribut lengkap sesuai dengan harinya, termasuk dalam memakai seragam sekolah. Berikut videonya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Mita, Bapak perhatikan tadi di kelas pada hari ini sepertinya ada yang berbeda antara Mita dengan teman yang lainnya. Iya Pak, mohon maaf Mita tidak memakai hijab berwarna putih Pak, sesuai dengan seragam hari ini. Mita salah Pak. Oh ya, tidak apa-apa. Setiap orang pasti tidak luput dari adanya kesalahan. Tapi Bapak yakin Mita pasti punya alasan kenapa tidak memakai jilbab putih sesuai dengan seragam pada hari ini. Iya Pak, Mita tadi pagi bangun kesiangan Pak, dan lupa di mana Mita menaruh hijab putihnya. Karena terburu-buru, takut ketinggalan pom-pom dan telat masuk sekolah, jadi Mita langsung ambil saja jilbab yang saya nampak Pak. Oh, seperti itu ceritanya. Baik, tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah lupa, teledor, terburu-buru. Bapak juga pernah seperti itu. Tapi Bapak bangga dengan Mita, karena Mita sudah berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah.
Terima kasih, Pak. Sekarang coba Mita ingat kembali keyakinan kelas yang sudah sama-sama kita buat dan sepakati bersama di kelas. Apa yang telah kita yakini bersama dan apa yang belum Mita tunjukkan. Kita harus disiplin, Pak. Salah satunya dengan menggunakan atribut lengkap sekolah, Pak. Bagus. Nah, itu Mita masih ingat. Sekarang yuk kita wujudkan keyakinan yang telah kita sepakati bersama dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Dan apakah Mita tahu apa yang harus Mita lakukan untuk memperbaikinya? Ya, Pak. Mita masih ingat. Dan Mita berjanji ke depannya tidak akan terulang lagi, Pak. Mita akan mempersiapkan seragam sekolah 1 hari sebelum bangun pagi-pagi. Ya, Bapak maafkan. Sekarang silahkan Mita kembali ke kelas untuk melanjutkan proses pembelajarannya. Ingat ya, orang yang sukses itu berawal dari kedisiplinan. Jadi Bapak mau tanamkan dalam diri kita nilai kedisiplinan itu, dan Bapak doakan semoga Mita ke depannya menjadi orang yang sukses. Nah, itu tadi praktek restitusi yang telah saya terapkan di sekolah untuk menangani kasus pertama. Next, di video selanjutnya kita coba melakukan restitusi kembali dengan kasus yang berbeda. Nah, pada kasus yang kedua ini, saya mendapatkan laporan dari salah seorang guru jika ada salah satu siswa di kelas 11 IPA yang bermasalah. Setelah saya perhatikan ketika mengajar PPKN di kelas tersebut, ternyata benar. Ada satu siswa yang sikapnya berbeda dari hari-hari biasanya. Ternyata siswa tersebut memang sedang ada masalah dengan temannya. Ia lupa membawa buku catatan yang dipinjam dari temannya itu, sehingga temannya kena tegur oleh guru mata pelajaran. Nah, dalam hal ini saya langsung memanggil siswa tersebut untuk melakukan restitusi. Seperti ini demonstrasi videonya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk dah. Gimana kabarnya dah? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Indah tahu nggak kenapa Bapak panggil Indah ke sini? Enggak, Pak. Kenapa ya, Pak? Jadi gini loh, dah, katanya Indah sedang ada masalah ya dengan salah satu teman di kelasnya. Benar itu, Dah. Tadi Bapak lihat juga pas pelajaran Bapak di kelas, Indah lebih banyak diam. Kenapa, Dah? Iya, Pak. Tapi bukan masalah yang gimana-gimana sih, Pak. Gimana apa maksudnya? Ya, maksudnya tuh bukan masalah yang serius gitu, Pak. Jadi masalahnya apa, Dah? Tadi pagi Indah kelupaan nggak bawa buku catatan si A, Pak. Jadi si A kena omel guru karena nggak mengumpulkan tugas catatannya. Habis itu Indah langsung didiamin. Kawan-kawan lain pun ikut mendiamin Indah. Terus tugas catatan Indah gimana? Indah kumpulin, Pak. Nah, kalau kita pinjam barang ataupun apapun itu, maka kita harus cepat mengembalikannya ke pemiliknya. Apalagi barang itu penting misalkan untuk dia. Nah, menurut Indah, buku catatan si A yang telah Indah pinjam itu, apakah penting buku itu bagi si A? Iya, Pak. Penting lah, Pak. Kan itu buku tugas catatan yang harus dikumpulkan hari ini. Nah, itu Indah tahu. Iya, Pak. Indah tahu, Indah salah, Indah minta maaf. Tapi Indah benar-benar lupa, Pak. Beneran Indah kira udah Indah masukkan ke dalam tas. Iya, Indah, nggak apa-apa. Namanya juga lupa. Bapak juga sering kelupaan seperti itu. Sekarang coba Indah ingat kembali keyakinan kelas yang sudah sama-sama kita sepakati di kelas Indah. Apa yang telah Indah yakini dan belum Indah lakukan? Harus bisa bertanggung jawab, Pak. Itu Indah tahu. Kira-kira dengan Indah kelupaan, tidak membawa buku dan tidak mengembalikan buku catatan yang dipinjam dari si A, apakah Indah sudah memiliki rasa tanggung jawab? Belum. Terus yang Indah lakukan dalam mengerjakan tugas mencatat dengan melihat hasil dari pekerjaan teman lainnya, apa itu juga bentuk dari rasa tanggung jawab? Bukan. Sekarang yuk kita sama-sama wujudkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama
terutama yang ada di kelas Indah. Dan sekarang, apa yang akan Indah lakukan untuk memperbaikinya? Sekali lagi Indah minta maaf ya Pak, Indah tahu Indah salah. Indah nanti mau minta maaf ke si A. Semoga si A bisa dengerin penjelasan Indah dan maafin Indah. Terus? Indah juga akan menghadap ke guru yang bersangkutan Pak untuk menjelaskan kenapa si A nggak mengumpulkan tugasnya. Kedepannya Indah juga akan berusaha untuk mengerjakan tugas secara mandiri Pak. Bagus itu Indah. Bapak yakin Indah ini siswa yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Selain itu, Bapak berpesan juga kepada Indah supaya kalau misalkan kedepannya ada diberikan tugas secara mandiri oleh Bapak Ibu gurunya, Indah harus bisa mengerjakan tugas itu secara mandiri ya. Kecuali kalau tugasnya memang tugas kelompok. Baik Pak, makasih ya Pak. Silahkan, sekarang Indah boleh lanjutkan jam istirahatnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Asmita dari kelas 10 SMA Negeri 1 Bintang Pesisir. Perasaan saya setelah Pak Anggi melakukan praktik restitusi pada kasus yang saya alami tadi adalah sangat senang dan berkesan. Ketika saya melakukan kesalahan, Pak Anggi tidak memarahi, mengarahkan dan bersama-sama mencari jalan keluar. Terima kasih Pak Anggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Dwi Pertiwi dari kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Setelah Pak Anggi melakukan restitusi, saya merasa lega karena saya tidak merasa sedang disalahkan. Jadi, tidak merasa tertekan. Pak Anggi tidak memarahi saya, tapi mencoba untuk membuat saya tetap tenang dan menanyakan permasalahan apa yang sebenarnya terjadi, dengan mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang telah saya yakini. Terima kasih Pak Anggi atas nasihatnya. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin dari kami, dari saya, Jamaah, Pak Eri, dan Pak Anggi. Mohon maaf bila banyak kekurangan, mohon maaf juga lebih dari waktu karena memang rencana kami jam 1 tadi sampai setengah 4 gitu. Ternyata molor, tapi tidak apa-apa, semoga bermanfaat dan semoga keyakinan majelis ya, keyakinan majelis yang kita susun tadi bisa kita laksanakan bersama dan menjadi nilai yang kita sepakati bersama. Mungkin itu dari kami, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Dari saya, sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih pada narasumber dan yang terpenting dari Bapak Ibu guru. Kalau tanpa kehadiran Bapak Ibu guru kosong, mungkin 3 orang kita ini kasihan kuat ya. Jadi terima kasih sekali Bapak Ibu guru dan merelakan waktunya untuk bersama bapak-bapak yang ada di depan ini. Mudah-mudahan ini jadi amal kita semua sampai sore acara. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.